Oke, kita bertemu lagi untuk kita belajar firman Tuhan melalui Zoom yang kita harapkan boleh membangun iman kita dan menambah wawasan kita di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa-masa sekarang ini, sebagai anak muda kita perlu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, supaya tidak salah melangkah, tidak salah arah, tidak salah jalan. Orang kalau salah jalan, salah arah, ya susah untuk kembali. Karena itu kita perlu belajar melihat dari kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar dari kata orang. Oke, kita memulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Malam ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk bisa mengerti dengan baik, berkati fasilitas yang ada, eh, untuk bisa lancar kami menggunakan Zoom ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, malam ini kembali kita melanjutkan untuk pembelajaran tentang hukum Taurat untuk yang pelajaran yang ke-9. Ya, dan satu yang hukum Tauratnya selesai. Oke, kali ini pembelajaran hukum Taurat, judulnya Jangan Berdusta. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Ayatnya singkat saja. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-9 yaitu perintah jangan mengucapkan saksi dusta. Dusta itu apa? Dusta itu berkata tidak benar atau berbohong. Berdusta atau berbohong merupakan tindakan yang bisa ditujukan pada manusia sekaligus pada Tuhan. Kita bisa berbohong pada manusia, tapi ternyata juga bisa berbohong pada Tuhan. Tapi bedanya, manusia bisa dibohongi tanpa diketahui. Tapi kalau Tuhan nggak bisa dibohongi. Kalau berbohong sama Tuhan, dia tentu mengerti apa yang kita lakukan. Kalau ke manusia, kita berbohong bisa. Apa pembelajaran firman Tuhannya? Yang pertama yaitu berdusta termasuk tindakan yang berdosa. Dusta termasuk tindakan yang berdosa. Coba dibaca oleh Nara. Kolose 3 ayat 9. Kolose 3 ayat 9. Kolose Kalau pasal 3 ayat 9. kalau setiga ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, ketika kita bertobat, menanggalkan manusia lama itu artinya bertobat. Eh, Firman Tuhan mengajarkan jangan mendustai, jangan kamu berdusta. Ketika kita sudah bertobat tidak boleh berbohong. Berarti berbohong atau berdusta termasuk tindakan yang berdosa. Terus Kak Sinta, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, ternyata kalau orang berdusta, hukumannya, ancamannya tidak main-main, yaitu masuk ke dalam lautan api. Itu artinya dihukum ke dalam neraka. Orang berdusta. Jadi berdusta, pembelajaran pertama termasuk tindakan yang berdosa. Ketika seorang berdusta, dia sedang menutupi kebenaran. Jadi kebenaran itu ditutupi, ya berbohong.
Seseorang ketika berdusta, dia bisa saja mendustai Tuhan dan mendustai orang lain dalam waktu bersamaan. Contohnya, Ananias dan Safira. Mereka berbohong pada Rasul Petrus mengenai jumlah persembahan yang diberikan. Satu kali, Ananias dan Safira, ini suami istri, punya keinginan menjual tanah. Dan dari hasil yang dijual itu, mereka akan memberikan kepada gereja, pada bait suci. Karena waktu itu jemaat Tuhan, jemaat mula-mula, yang menjadi miliknya adalah milik bersama. Terus mereka menjual. Ketika dijual tanahnya, mungkin mereka merasa, waduh sayang sekali uangnya banyak, kalau diberikan ke gereja kok eh, terlalu banyak. Akhirnya mereka sepakat. Nanti kalau ditanya, bilang jumlahnya segini. Yang suaminya Ananias ngomong ke Rasul Petrus. Rasul Petrus itu pendetanya. Pak Petrus, ini jumlahnya sekian. Betul sekian? Betul jumlahnya itu? Iya. Ternyata Rasul Petrus sudah diberitahu sama Tuhan, jumlahnya tidak begitu. Kamu berbohong. Kemudian Ananias mati. Mati terus dia dibawa keluar mau dikubur sama orang di situ. Baru saja keluar, istrinya datang namanya Safira. Terus ditanya, betul yang kamu jual tanahnya sekian, jumlahnya ini? Dan Safira berkata, iya betul. Akhirnya Rasul Petrus berkata, kamu berbohong, mati juga. Safira. Mereka berbohong pada Rasul Petrus mengenai jumlah persembahan. Tanpa disadari mereka juga sedang berbohong pada. Seringkali orang dengan mudahnya berbohong atau berdusta dengan ucapan bibir yang ringan, berbohong dengan ucapan yang ringan, seakan tidak bersalah atau tidak berdosa. Bukankah dalam hidup ini kita sering berdusta, berbohong pada orang tua, guru, pembina rohani, pemimpin di tempat kerja, dan sebagainya. Contoh, ketika terlambat, kita punya 1.000 alasan untuk menutupi kesalahan kita. Datang terlambat kerja atau terlambat sekolah, bingung ngomong apa, wis sudah pakai ini alasan misalkan macet, padahal jalannya nggak macet. Demikian juga ketika tidak mengerjakan tugas yang jadi kewajiban, ditanya kenapa nggak mengerjakan tugasnya. Dan kalau sekolah alasannya karena misalkan tidak punya bukunya, padahal sebenarnya punya tapi mungkin sedang malas. Atau yang bekerja, kok nggak selesai pekerjaannya, menutupi banyak alasan. Kita bisa dengan mudahnya berbohong pada manusia karena merasa tidak mungkin diketahui. Adakah contoh tindakan seseorang yang berdusta atau berbohong pada Tuhan? Mereka cinta hilang. Adakah contoh tindakan seseorang yang melakukan berdusta atau berbohong pada Tuhan? Bisa tidak Nara orang berbohong pada Tuhan? Apa contohnya? Tahu. Orang berbohong pada Tuhan itu contohnya misalkan eh, tidak memberi persembahan. Persembahan sudah ada, terus ternyata nggak dikasihkan. Ya, terus apalagi? Ini Kak Sinta nggak cuma oke. Berikutnya, eh, berikutnya ini bilang, mana ini? Ya, berikutnya mengenai pembelajaran berdusta. Tentang berdusta. Saya stop dulu, terus
Kak Cinta kok hilang, kenapa? Coba ini muncul. Nah, sudah muncul Kak Cinta? Sudah, Pak. Oh, udah bisa. Sebentar, saya yang kehilangan ini. Ya, sudah bisa menemukan posisi. Ya, sih. Masih kelihatan yang saya share ini? Kelihatan, Cinta? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Saya kebingungan pakainya. Oke, sebentar. Nah, saya hapus dulu, terus saya tampilkan lagi. Dan tadi soalnya saya harus buka WA, soalnya Kak Cinta hilang. Nah, ini kelihatan ya. Nah, tadi pembelajaran pertama berdusta itu termasuk tindakan yang berdosa. Adakah seseorang bisa berbohong pada Tuhan? Kalau menurut Kak Cinta, bisa nggak seseorang itu berbohong pada Tuhan? Tadi contohnya, Bisa, Pak. apa contohnya? Teman mungkin. Loh, contoh orang ini, kita Oh, bisa berbohong pada manusia karena merasa tidak diketahui. Tapi bisa nggak berbohong pada Tuhan? oh, sorry, Pak. Nggak jelas. Seorang Eh, berbohong pada Tuhan, apa contohnya? Ada nggak? kurang Saya, tahu sih, Pak. kalau di Alkitab ada seorang yang bernama Kain dan Habel. Pernah tahu? Bisa sekolah minggu. Oh, Kan Kain membunuh adiknya Habel. Kemudian ditanya sama Tuhan, "Eh, mana adikmu?" Dia bilang tidak tahu. Padahal adiknya sudah dibunuh. Kita bisa berbohong sama Tuhan. Contohnya apa? Misalkan saja eh, memberi yang hal kecil. Ada persembahan di gereja, kita ada uang, ternyata kita tidak mau. Itu adalah bohong. Atau kita merasa besok saya mau berdoa bangun pagi, ya ternyata pas bangun pagi tidak bangun, tidak berdoa dan sebagainya. Jadi yang pertama berdusta termasuk tindakannya berdosa. Yang kedua, apa yang pembelajaran mengenai berdusta? Menyebarkan berita yang tidak benar termasuk dalam berdusta. Apa contohnya menyebarkan berita yang tidak benar termasuk berdusta? Silakan dibaca Kak Sinta, Kejadian 37, ayat 31 sampai 33. Kejadian 37, ayat 31 sampai 33. Nanti akan tahu ini cerita tentang apa. Kejadian 37. yang 37 ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Iya, ini adalah contoh menyebarkan berita yang tidak benar. Tahu kisah ini Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi saudara Yusuf iri kepada Yusuf karena dapat baju yang bagus dari bapaknya. Diperhatikan dengan baik oleh Yakub ayahnya. Apa yang terjadi karena irinya, Yusuf ini dilepas jubahnya, bajunya, terus dia dijual kepada pedagang-pedagang, dijual sampai ke Mesir. Terus mereka bingung, diapakan ini? Kemudian mereka membunuh
eh, apa tadi, domba ya, membunuh domba, terus darahnya diolesi ke baju, ke jubahnya. Nah, terus jubahnya atau bajunya ini dikasihkan kepada ayahnya. Ya. Terus akhirnya dia berkesimpulan Yakub ini bahwa Yusuf dibunuh oleh binatang buas. Nah, ini menyebarkan berita yang tidak benar, saudara-saudara. Padahal Yusufnya tidak mati. Terus contoh yang lain, Tuhan Yesus ketika bangkit tersebar berita bohong bahwa mayat Yesus diculik oleh murid-muridnya. Hal ini sampai sekarang banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan ya, kalau kalian tahu di orang-orang Islam dipercaya bahwa yang disalib bukan Tuhan Yesus, tapi yang disalib adalah orang lain yang wajahnya mirip Yesus. Bahkan ada yang bilang yang disalib itu Yudas. Itu kan tidak benar, padahal memang Tuhan Yesus yang disalib dan mati benar-benar, kemudian bangkit di hari ketiga. Waktu pandemi tahun 2020 yang lalu, 4 tahun yang lalu pandemi, kalian pasti tahu, orang mulai banyak menggunakan media sosial. Waktu itu, contohnya dikasih anjuran supaya apa? Banyak rebahan dan istirahat di rumah demi menghindari COVID. Dan akhirnya kita mengenal ada istilah baru yaitu apa? Hoax. Hoax itu apa? Berita bohong. Mulai beredar di WA, di IG dan sebagainya. Dan orang percaya tentang berita hoax ini, walaupun tidak terbukti kebenarannya, dipercaya oleh orang lain. Waktu pandemi kan banyak berita-berita yang beredar. Lakukan ini, lakukan itu. Ternyata itu bohong atau hoax. Dulu tidak ada kata hoax, baru-baru ini saja. Contohnya, di sini saya tuliskan, pernah enggak Sinta mendapat baca berita ini? Orang-orang disarankan berjemur di bawah sinar matahari jam 10 sampai jam 11 waktu pandemi ya, supaya mematikan virus. Wah, itu menyebar kemana-mana, orang sampai percaya. Terus banyak yang jam 10, jam 11 di bawah sinar matahari. Padahal sebenarnya berjemur di bawah sinar matahari jam 10 apa jam 11 itu baik apa tidak? Menurut Cinta baik apa enggak? Atau enggak tahu? Nggak tahu, Bu. Enggak tahu. Waktu kita sekolah SD itu diajarkan bahwa matahari itu baik maksimal jam 9, jam 8, jam 9. Karena apa? Masih apa cahayanya tidak menyakitkan. Ketika mulai siang, itu kan sinarnya terlalu menyakitkan. Jadi kenyataan tidak benar. Siang hari justru matahari tidak baik bagi kesehatan manusia. Jadi berita hoax itu beredar di mana-mana. Kemudian dokter ada yang membantah. Tidak seperti itu. Berita-berita tersebar ternyata tidak benar dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan berjemur jam 11 itu baik, itu salah. Terlalu siang. Kita memang tidak dibohongi secara langsung. Tapi berita-berita tersebut yang tidak terbukti kebenarannya merupakan bagian dari tindakan berdusta. Apa contoh kabar hoax yang lain yang pernah didengar? Nara pernah mendengar berita hoax di WA mungkin, atau di IG. Apa contohnya? Hoax. Kita tahu, oh ini ternyata hoax atau hoax. Nggak benar. Pertama beredar, 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 tapi ternyata oh tidak seperti itu. Pernah tahu? Nara, apa contohnya? Lupa tapi. Kenapa? Pernah tapi lupa. Oh, lupa. Sinta pernah tahu berita hoax yang lain selain berjemur di bawah matahari? Atau apa? Nggak harus Yang tentang COVID. biasanya sih artis meninggal gitu, Pak. Ya, betul. Atau Banyak beredar, kecelakaan. banyak beredar kalau kecelakaan nggak terlalu. Tapi yang sering itu artis meninggal. Meninggal. Beredar, beredar, beredar. Bahkan ada. Nggak tahu yang mana sumbernya atas beredar. Ternyata tidak meninggal. Ternyata masih baik-baik saja. Biasanya begitu. Yang sering terjadi, artis diberitakan meninggal. Ternyata kan tidak terbukti. Tapi begitu dia meninggal sungguhan, orang nggak percaya.
Ah, itu paling bohong ternyata memang di waktu yang terus ada lagi berita hoax itu yang sering terjadi sekarang ini berkaitan dengan bank. Di orang membuat penipuan tentang bank, dikasih logonya, terus dikasih tahu ada kenaikan biaya admin dan sebagainya. Oke, jadi berdusta itu termasuk tindakan berdosa. Kita ngomong bohong pada orang lain itu berdosa. Yang kedua, menyebarkan berita yang tidak benar termasuk berdusta. Menyebarkan berita yang tidak benar itu kita menyampaikan berita yang belum terbukti benar apa tidak. Dulu kan juga begitu, COVID itu banyak minum obat ini bisa sembuh, minum obat ini, minum obat ini. Ya ternyata belum tentu juga. Terus apalagi yang berikutnya tentang pembelajaran berdusta, bahwa tidak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Silakan Nara dibaca Amsal 17 ayat 7. Amsal 17 ayat 7. Amsal 17 ayat 7, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ya, artinya orang mulia tidak boleh mengatakan dusta. Orang mulia itu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang dunia itu punya prinsip boleh berbohong asalkan demi kebaikan. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Semua kebohongan membawa pada dosa. Kalau kalian tahu orang jual sate itu ada batu arang. Arang kecil sama arang besar ya sama-sama hitam. Demikian juga tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa tetap dosa. Oh, kalau berbohongnya sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Atau bahkan orang dunia, orang agama lain, iman lain punya prinsip bohong putih ya. Bohong putih nggak apa-apa. Ada bohong putih, bohong ya bohong. Sebagaimana sudah bohong ya minta ampun. Contoh berbohong demi kebaikan itu tidak ada. Dosa kecil, dosa besar itu tetap dosa. Dulu waktu saya kecil ada istilah gini, kalau anak kecil nggak mau makan, nah ini Naram nggak tahu. Nggak tahu sih Kak Cinta tahu apa enggak. Kalau kita makan nggak habis, itu dimarahi orang tua dikasih tahu gini. Kalau makanannya nggak habis, nanti nasinya menangis atau ayamnya mati, nasinya menangis. Pernah dengar seperti itu Cinta? Dulu saya sampai takut sekali. Malah pernah ada film boneka si Unyil juga gitu. Nasi sampai menangis. Nah, itu kan kita dibohongi. Masa nasi bisa menangis? Ya itu kan memacu supaya eh, anak-anak itu mau makan. Tapi sebenarnya ada banyak cara yang lain yang tidak harus berbohong. Jadi ya bukan berarti menyalahkan orang tua, tapi kita berikutnya tidak boleh dengan cara apapun. Misalkan nasi nggak dihabiskan ya kita ngomong nanti nggak sehat atau kita apa eh, menyayangi orang tua yang sudah menyediakan. Jadi itu tidak ada berbohong demi kebaikan. Firman Tuhan mengatakan tidak layak orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Orang baik, terhormat, dan dikenal jujur. Tidak layak untuk. Sekalipun yang diucapkan itu hanya berbohong sedikit atau berdusta kecil. Lebih baik kita berkata jujur, sekalipun ada resiko. Kata jujur sekalipun ada resiko. Ada contoh, Daud pernah berpura-pura gila pada Raja Filistin saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tadi yang baca terakhir, nah, ya Kak Cinta sekarang. 1 Samuel 21, ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 21, ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 21 ayat 12.
Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ya, Daud ini dalam situasi yang bingung, nggak tahu bagaimana. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Terus bagaimana? Dia kalau lari ke sana sini pasti akan tertangkap juga. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke bangsa Filistin, ke negeri Filistin. Padahal Filistin itu memusuhi bangsa Israel. Apa yang dilakukan Daud? Dia jadi seperti orang gila. Dia jalannya sempoyongan, membiarkan ludahnya itu netes kayak orang gila. Jadi terus orang mau nangkap Daud nggak jadi. Oh ini orang nggak waras, ini orang gila. Supaya apa? Dia mendapatkan perlindungan. Padahal Daud tidak gila. Dia berbuat bohong. Dia berbuat seakan-akan ini bohong putih, berbohong demi kebaikan. Tapi itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan nggak suka Daud seperti itu. Padahal kalau Daud mau tetap berlindung pada Tuhan, sekalipun dia lari kemana saja di bangsa Israel, dia tidak akan ditangkap oleh Raja Saul. Tapi dia cari perlindungan pada manusia. Itu yang sama. Dalam situasi apapun, sebaiknya kita mempertahankan kejujuran. Sekalipun ada risiko yang kita hadapi. Misalkan kalau dengan jujur ternyata dimarahi. Ya tidak apa-apa. Kalaupun kita dalam kondisi terpaksa supaya tidak dihukum, lebih baik sebelum membuat pengakuan kita minta maaf. Contohnya anak sekolah kalau lupa tidak mengerjakan tugas, atau yang bekerja juga lupa nggak mengerjakan tugas, mungkin ada hal yang lain jadi tidak terselesaikan. Kita berkata maaf, saya belum menyelesaikan tugas hari ini. Mungkin kita dapat hukuman, tapi ringan. Atau bahkan bisa jadi tidak dihukum sama sekali, karena sudah mengaku. Dulu waktu saya sekolah, saya coba ngomong, maaf saya lupa nggak ngerjakan PR. Karena kemarin saya disuruh orang tua saya sampai malam. Guru yang mau menghukum nggak jadi. Sudahlah, kamu sudah jujur. Tapi teman-teman yang tidak jujur, yang tidak menyelesaikan tugas, ya akhirnya dia mereka dihukum. Nah, sekarang sharingnya yang terakhir, apakah pernah kalian berdusta atau berbohong dalam peristiwa apa itu? Bisa diceritakan, Nara, atau dari saya dulu. Saya sambil Kak Sinta sama Nara mempersiapkan. Saya pun juga pernah berbohong ketika bekerja. Jadi satu kali ketika saya berangkat bekerja, ban motor saya bocor. Terus kalau pas kalau waktu kerja, ketika kerja ban motor bocor, itu tidak masalah, jadikan alasan. Sudah. Terus 2 hari berikutnya atau besoknya, saya berangkat kerja di jalanan itu macet, macet. Nggak tahu kenapa, mungkin saya kesiangan. Saya kesiangan, akhirnya terjebak macet. Nah, terus akhirnya saya jadi terlambat. Saya bingung mau ngomong apa. Kalau saya ngomong saya bangun kesiangan, berangkat kesiangan, kemudian kena macet, saya akan ditegur, dimarahi, dihukum. Kalau saya bilang kesiangan, kenapa nggak lebih pagi mempersiapkan? Saya tentu akan dihukum, nulis di buku hukuman guru. Akhirnya saya lakukan apa? Saya bilang, ini sepeda motor saya banyak bocor lagi. Cari tukang tambal ban pagi-pagi susah. Akhirnya saya boleh masuk untuk bekerja. Padahal saya berbohong, dan itu saya salah. Aduh, saya kemudian ya saya menyesal karena akhirnya saya berbohong. Itu perbuatan saya cari aman sehingga saya berbohong. Walaupun sebenarnya tidak, lebih baik mengaku saja. Walaupun mungkin ada hukuman. Nara pernah berbohong? Ya, gimana ceritanya? Berbohong pada siapa? Tentang apa? Ke orang tua. Ya, bohong apa itu? Hmm, Waktu ditanya udah mandi apa belum, aku jawabnya udah, padahal itu baru siap-siap mandi. Padahal baru selesai mandi. Baru Oh, siap-siap baru mandi. siap-siap mandi. Bohong, bohong kecil. Tapi tidak boleh diulangi ya. Sinta,
pernah berbohong dalam situasi apa dan pada siapa? Hmm, pernah sih, Kak. Kayak misalnya ada orang mau pinjem barang gitu, terus saya bilang nggak punya, padahal punya. Mau pinjam duit? Barang, Pak. Oh, mau pinjam barang? Ya, kayak misalnya pinjam arit gitu misalnya. Oh, nggak punya, padahal punya. Ya. Dan kalau dipinjam takut nggak dikembalikan. Mungkin berikutnya bisa di apa? Diatur lagi bagaimana berkata yang memang tidak kita memberikan tapi supaya juga orang itu tidak tersinggung apapun. Misalkan, maaf, saya tidak bisa minjemin ini, misalnya masih dibutuhkan apapun. Yaitu pembelajaran kita hari ini supaya kita belajar untuk berkata jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, tapi mengucapkan yang sebenarnya, walaupun mungkin itu menyakitkan. Mungkin ada resikonya. Resikonya apa? Kadang kita dianggap, oh, sok suci, atau mungkin, oh, pelit, nggak mau pinjami, atau apapun. Ya, oke. Kak Sinta bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami bisa melakukan Zoom lagi Bapak hari ini. Tanya berkati kami semua, khususnya Pak Oki Tuhan yang sudah mengajar kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Nara Kak Sinta. Terima kasih. Terima kasih Pak.